Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan robani, cerdas, mandiri, ceria. Apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha dan murojaahnya? Alhamdulillah, pintar, hebat. Mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan, berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar subtema 2, PB3 dan PB4. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari, pertama, siswa dapat memahami kalimat ajakan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat mencari informasi sumber daya tumbuhan berkhasiat. Keempat, siswa dapat mengamati poster tentang menghemat energi. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban menghemat air. Sekarang, kalian buka buku paket tematik 4B halaman 63, pembelajaran 3. Di sini kalian baca terlebih dahulu percakapan tentang menghemat energi. Setelah dibaca, nanti kalian cari kalimat ajakan. Dalam percakapan tadi yang kalian baca, ada kalimat ajakan. Mana yang kalimat ajakannya? Pinter. Ayo kita berangkat sekarang, Bella. Itu termasuk kalimat ajakan. Di sini ibu mengajak Bella untuk naik angkot supaya menghemat energi dan mengurangi polusi. Jadi, kesimpulannya dalam percakapan tadi, kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat ajakan. Yang pertama, menggunakan kata ayo, mari, dan yuk. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Contoh kalimat ajakan. Yang pertama, ayo kita berhemat air. Yang kedua, mari kita gunakan air secukupnya. Sekarang kalian buka buku paket halaman 65 tentang batu bara. Batu bara adalah batuan yang mudah terbakar dan terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang terpendam jutaan tahun yang lalu. Proses terbentuknya batu bara. Pertama, sisa-sisa tumbuhan yang terkumpul di rawa gambut mengalami pergeseran kerak bumi sehingga terkubur sampai kedalaman yang sangat dalam. Timbunan material tersebut terkena suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan terjadinya proses perubahan fisika dan kimiawi sehingga mengubahnya menjadi gambut dan kemudian menjadi batu bara. Rawa gambut adalah
tanah basah yang berisi gambut. Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan dan jasad hewan yang setengah membusuk. Gambut, kandungan bahan organiknya sangat tinggi, sehingga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Manfaat batu bara. 1. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Bahan bakar pembuat besi dan baja. Bahan bakar untuk pembuatan semen dan bahan bakar untuk pabrik kertas serta industri kimia. Yang kedua, batu bara merupakan bahan untuk membuat karbon, serat karbon, dan metal silikon. 3. Batu bara dapat menghasilkan beberapa bahan kimia. Batu bara termasuk sumber daya alam non-hayati dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh, matahari, air, udara, tanah, dan hasil tambang, seperti batu bara. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contoh, tumbuhan dan hewan. Negara kita kaya akan sumber energi. Negara kita juga kaya akan sumber daya alam yang berguna bagi kesehatan. Sejak dahulu, masyarakat sudah mengenal obat-obatan yang diramu dari berbagai sumber daya tumbuhan yang berkhasiat bagi kesehatan. Beberapa tanaman yang berkhasiat menyehatkan antara lain jahe, kunyit, cengkih, kayu manis, temulawak, bawang merah, bawang putih, pala, dan lengkuas. Jahe merupakan rempah-rempah khas Indonesia yang banyak digunakan sebagai obat tradisional. Jahe juga biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman yang menghangatkan tubuh. Jahe terdiri atas 3 jenis, yaitu jahe putih, jahe kuning, dan jahe merah. Di antara ketiga jenis jahe, jahe merah memiliki rasa paling pedas dan pahit. Kandungan khasiatnya juga lebih banyak. Oleh karena itu, jahe merah lebih banyak dipakai sebagai obat herbal daripada jahe kuning dan jahe putih. Jahe merah dapat mengobati penyakit batuk, sakit kepala, asma, masuk angin, rematik, keseleo, bengkak, serta anti mual. Jahe merah juga dapat menghangatkan perut, tenggorokan, dan badan. Negara kita memiliki sumber daya tumbuhan herbal yang melimpah. Sumber daya tumbuhan herbal adalah tumbuhan yang berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Contoh pada tumbuhan jahe, kumis kucing, daun jambu, daun sirih, dan lain-lain.
tumbuhan herbal sangat berguna sebagai obat-obatan. Seharusnya kita harus bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu banyak. Bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur? Ya, dengan mempelajari berbagai tanaman berkhasiat yang ada di sekitar kita dan turut menjaga keberadaannya. Negara kita juga memang kaya akan sumber daya alam dan sumber energi. Salah satunya adalah air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban menggunakan air dengan bijak dan melakukan penghematan air. Bagaimana cara menghemat air? Anak-anak ada yang tahu? 1. Jangan membuang air bersih. Gunakan air dengan benar. Yang kedua, jangan biarkan air mengisi bak hingga luber atau meluap. Yang ketiga, jangan biarkan air mengucur tidak terpakai ketika mencuci tangan atau menggosok gigi. Keempat, gunakan air dalam ember untuk mencuci sepeda daripada menggunakan air mengalir. Kelima, mandi dengan pancuran lebih hemat air daripada mandi dengan berendam. Keenam, gunakan sabun dan air secukupnya untuk mencuci piring dan baju. Hak penggunaan air. 1. Mendapatkan pelayanan air minum bersih. Kedua, mendapatkan kebebasan dalam menggunakan air. Kewajiban penggunaan air. 1. Menggunakan air secara hemat. Kedua, tidak melakukan pencemaran terhadap ketersediaan air. Ketiga, menjaga kondisi air agar selalu bersih. Keempat, mematikan keran air jika tidak digunakan. Sekarang, kalian buka buku paket halaman 70. Di sini kita akan belajar tentang poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar atau tulisan dipasang di tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Ciri-ciri poster. 1. Sederhana. 2. Menyajikan satu ide. 3. Berwarna. 4. Slogannya ringkas. Slogan artinya kalimat yang pendek, yang sangat menarik, dan mudah diingat oleh banyak orang. Keempat, tulisannya jelas. Kelima, motif dan desain bervariasi. Tujuan pembuatan poster yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah poster tentang hemat listrik. Ada tugas dari Bu Guru, kerjakan di buku paket halaman 63. Tulislah kalimat ajakan tentang menghemat energi. Pilih salah satu, baik itu energi listrik, air, bahan bakar minyak. Menggunakan kata ayo, mari, atau yuk.
Kerjakan di buku paket berikutnya halaman 68. Di sini kalian tulislah hasil informasi dari tanaman herbal yang ada di tabel. Dari tanaman, manfaat, dan tempat pemasaran. Tugasnya dipoto, kirim ke wali kelas masing-masing. Kelas 4A Budita, kelas 4B Bu Soleha, kelas 4C Bu Lia. Alhamdulillah, pembelajaran subtema 2, PB3 dan PB4 semoga bermanfaat untuk kalian semua yang tadi Ibu sampaikan. Kita lanjutkan di hari berikutnya untuk subtema 2, PB5 dan PB6. Mari kita bersama-sama membaca doa, angkat kedua tangan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan untuk kelas 4A, 4B, dan 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.